Oke, selamat siang semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi sama aku, Sahat. Kita sekarang di episode kedua di Lantur Mahasiswa. Kita ngobrol santai, ini judul santai walaupun ada dengan tamu. Santai tapi samanya kayak agak gimana gitu ya Mas Sahat ya? Takut saya. Nggak ngaruh dinilai, aman. Terus saya dikasih nilai kan pusing saya kan. Jadi kita kedatangan tamu, ada Ibu Amalia. Ibu, selamat datang di Lantur Mahasiswa. Lantur Mahasiswa namanya ya? Iya, betul. Oke, halo Mas Sahat, halo teman-teman semuanya. Senang bisa dibilang sini, terima kasih. Terima kasih banyak Bu, ini juga suatu kebanggaan kita bisa mengundang dosen. Kapan lagi ya kan? Viewsnya juga nggak tahu berapa ini kan. Bisa-bisa kita mengundang, waduh. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di sehat-sehat ini sebenarnya kalau dibilang sehat, lagi recovery harus sehat lagi. Karena kalau bilang sehat, nanti dokter yang kemarin meriksa saya, ini harusnya setelah dokternya tuh istirahat sebenarnya. Jadi 2 hari sebenarnya teman-teman harus istirahat total. Tapi ya namanya kita bekerja hari Senin Selasa, ada rapat direksi, tadi ada undangan dari pagi rapat, jadi ya modalnya bismillah gitu. Ube tolong didengar nih, ada ibunya nih, wah gue keren kerjaan nih. Jadi kita di Lantur Mahasiswa ini Bu, kita ngelantur aja, namanya juga lantur. Namanya juga lantur ya. Benar. Jadi ibu boleh perkenalkan diri dulu Bu, background ibu apa, misalkan asal mana gitu, itu boleh Bu dijelaskan dulu ke teman-teman semua biar pada tahu ya kan. Biar pada tahu. Benar. Tapi kapan lagi coba ngetes mahasiswa ya, gitu ya. Sekenal apa sama dosennya? Coba kenalin ibu. Tapi saya kan. Abis itu ibu yang ngungkapin. Boleh. Jadi ini Ibu Amalia, ini dosen saya di komunikasi interpersonal di semester 2 ini. Beliau ini dosen FISIP. Cuma saya nggak tahu dia ngajar apa aja di FISIP, karena saya bukan FISIP. Maaf nih teman-teman FISIP, mungkin mau ngisi di komen kan Bu, boleh banget kan? Iya, beliau ini udah S2 seingat saya ya. Terus ada satu lagi temennya yang ngajar saya juga, namanya Ibu Nurul, itu mengajar kita di Kominter juga. Terus beliau ini kalau nggak salah ya menghandle UB Medcom ya, dan ya 17 yang lain-lainnya itu lah. 17 ya. Entar saya banyak banget sibuk ini ibunya ini, banyak nih berarti ini waktunya maksudnya. Boleh Bu, mungkin dilengkapin. Makasih Mas Sahat. Gitu. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Sahat gitu ya. Sahat atau Mas Sahat sih di sini anaknya? Bebas Ibu. Sahat gitu ya. Ya. Kalau yang disampaikan Sahat udah hampir, mungkin kalau bisa dibilang 80% benar gitu, tapi ada beberapa yang perlu diluruskan. Seperti saya bukan dosen di FISIP begitu, tapi saya alumni FISIP, teman-teman. Alumni FISIP S1 dan S2. Kalaupun di FISIP ada sama halnya seperti di Fakultas Ilmu Administrasi, ada namanya program dosen luar biasa, dosen praktisi atau dosen tamu dari Kampus Merdeka. Nah itu saya dapat kesempatan, kemudian juga alhamdulillah lolos untuk praktisi mengajar. Jadi program praktisi mengajar ini saya mendapatkan kesempatan mulai dari di Fakultas Ilmu Administrasi termasuk Mas Sahat dan teman-teman, kemudian juga ada di Vokasi UB. Setelah itu juga ada di Politeknik Kupang, untuk teman-teman yang di Kupang saya juga mengajar, dan kebetulan juga di Universitas Oriental Timor Leste yang ada di Timor Leste. Itu kalau untuk kegiatan belajar mengajar yang alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk sharing gitu. Saya selalu bilang ke Mas Sahat sama teman-teman yang lainnya bahwa kalau sekedar teori banyak kita cari referensinya, tapi sharing experience itu yang mungkin bisa saya berikan ke Mas Sahat dan teman-teman semua. Dan tadi juga benar, kurang lebih 10 tahun teman-teman saya itu ada di UB Medcom atau Universitas Brawijaya Media and Communication Group. Di situ ada 3 media, ada UB TV, UB Radio, kemudian portal berita online Kanal 24, dan MBO yang juga legacy saya itu ada namanya Medcom Enterprise. Medcom Enterprise itu handle untuk kebutuhan misalkan teman-teman yang mau ada event, untuk event planner, kemudian organizer-nya atau untuk backup timnya, tim support, itu ada di Medcom Enterprise gitu. Dan saat ini per April kemarin Mas Sahat dan teman-teman saya dapat amanah yang baru yang tadi dibilang 17 itu ada beberapa sub unit dan juga unit bisnis
di Universitas Brawijaya, tepatnya dinaungi oleh Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya. Sekarang saya sedang diamanahi itu. Jadi minta doanya juga dan welcome. Saya siap untuk kolaborasi dengan Mas Had dan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang mau kolaborasi juga boleh, mungkin ada bersinggungan dengan apa yang dikerjakan Ibu Amalia juga boleh banget. Karena beliau ini adalah salah satu dosen yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena jarang-jarang saya bisa nemuin dosen via yang se-welcome ini sama mahasiswanya. Dan tadi juga begitu tuh sama teman-teman kantor kita kan bisa kunjungan nih dari Sunlight gitu. Saya bilang sama teman-teman pengemudi, Mas, tolong dong dari mapnya Mas Had itu saya share. Saya diturunin ke sini ya. Ngapain Bu? Katanya. Biasa adik-adik mau minta tolong untuk isi. Katanya begini, saya nggak tahu. Boleh ya di komentar ya. Barangkali emang dosen sekarang ngapain sih? Karena kalau menurut saya, ya selama kita ada waktunya, kita bisa ya karena saya tuh pernah di seumuran kalian gitu loh, bahkan teman-teman yang di belakang layar. Kalau bisa kenapa enggak support teman-teman? Nah, teman-teman saya bilang bahwa wah, kalau dosen kayak Bu Amalia semua ya happy mahasiswanya. Emang iya, emang apa Mas Had? Yang dibedain apa? Kayaknya juga begitu-begitu aja Ibu kan kalau Enggak, bedanya tuh apa ya, Bu? Kalau saya pribadi, selera saya buat dosen tuh menurut saya enak, takaran saya tuh kalau emang dosennya tuh terbuka itu Bu, buat ngobrol. Menurut saya Bu, ini kalau tapi kan beda-beda kan selera orang kan. Nah, kenapa saya bisa dibilang Ibu tuh asik karena ya Ibu mau diajak ngobrol apapun gitu Bu, terus Ibu nggak sungkan buat share ilmu apa aja. Itu sih yang saya suka tuh, karena beberapa dosen yang menurut saya ada yang kayak share ilmu ini dia nahan-nahan biar nggak ketakar gitu, biar nggak baca sama mahasiswanya gitu. Ada menurut saya Bu ya. Terus yang ketiga, Ibu ini juga adalah orang yang mau kita share informasi gitu Bu. Maksudnya Ibu nggak menutup kemungkinan buat mahasiswa kita share informasi ke Ibu gitu. Jadi enak lah gitu buat di kelas. Terus Ibu orangnya juga santai gitu, bisa saling kerjasama antar mahasiswa dan dosen sih gitu. Menurut saya enaknya Ibu di situ sih Bu. Dan buktinya tuh bisa datang ke sini kan, saya siapa di sini, saya siapa semuanya, ya kan? Aminin dong. Amin banget Bu, amin. Tapi daripada kita ngobrolin kejauhan nih tentang ibunya, nanti kita ngobrol lagi, tenang aja. Ntar ini dapat Google review ini ya. Iya, makanya. Tapi boleh dong Bu, Ibu masa kecil Ibu kayak gimana Bu? Masa kecil saya kebetulan punya 4 adik, artinya 5 bersaudara. Kemudian almarhum bapak dan ibu itu cukup sering berpindah-pindah. Jadi saya lahir di Semarang. Saya lahir di Semarang, kemudian di usia kurang lebih 3 menjelang 4 tahun pindah tugas almarhum bapak itu ke Purwokerto. Nah, ke Purwokerto di sana nggak lama juga Mas Had. Saya punya adik yang nomor 2 namanya Nina. Setelah itu baru bapak dan ibu menetap di Madiun. Nah, selama di Madiun itulah saya mulai dari TK sampai dengan SMA bersekolah. Kayak begitu kalau masa kecil. Dan dari 5 bersaudara nih ya, perempuannya 2, saya sama adik saya sini. Tapi nggak tahu kenapa perlakuan orang tua saya ini meskipun sama-sama perempuannya itu beda begitu. Kalau adik saya bedanya karena si Nia, adik saya itu dianggap lebih mandiri, lebih dewasa daripada saya. Dia boleh tuh misalkan ada temennya, Mah, adik mau nginep ya di tempat temennya gitu, dibolehin. Tapi kalau misalkan saya yang diajak gitu ya, Mah kakak mau diajak ke tempatnya Ika gitu, udah SMP loh itu. Loh udah di sini aja, nanti mama yang masakin, Mbak Ika tunggu di sini aja gitu. Kasih pertanyaan kenapa? Apakah karena anak pertama? Ada anak pertama nggak? Oh nggak ada lagi. Nggak, anak pertama kan? Digituin nggak? Iya. Siapa namanya? Wildan. Iya kan? Pertama, iya. Jadi kayak gitu. Entah karena protektifnya di sisi apa. Perbedaan cuma 3 tahun, tapi ya semakin kesini semakin saya meyakini bahwa ada intuisi orang tua yang mungkin beliau tidak bisa menyampaikan kenapa atau mengapa, tapi tujuannya baik untuk untuk proteksi anak ini gitu. Tapi Ibu Ade berarti, Bu Ade, adanya Ibu berarti ada yang cowok juga kan? 3 laki-laki. Oh 3 laki-laki, itu gimana tuh yang laki-laki? Yang nomor 3 sekarang di Surabaya, sudah berkeluarga. Nomor 4 dan nomor 5 semuanya di Malang dengan saya. Yang nomor 4 masih berkuliah.
Kemudian yang nomor 5, nanti nangis ya ngomongnya. Jadi adik saya yang nomor 5 ya saya sangat appreciate dengan Dio, adik saya yang paling bontot. Jadi setelah bapak berpulang, almarhum papa meninggal, itu sikapnya sangat dewasa karena yang bersangkutan mungkin merasa bahwa di akademis ya dia biasa aja, itu akhirnya mau mengambil sikap untuk saya bekerja tanpa berkuliah. Bahkan sampai kami yang kakak-kakaknya pun bilang ada sisi apalagi yang saya di dunia pendidikan ya Mas ya gitu. Jadi ayo dong deh, itu namanya kakak apa sih yang diusahain, maksudnya segimana-gimananya kita pasti bareng-bareng. Tapi dia tetap bekerja dan yang minta doanya. Kebetulan juga terima kasih untuk keluarga besar almarhum papa. Ada salah satu yang berhasil. Jadi Ica sama juga Bang Dani sama suaminya sebelumnya berdomisili di Jakarta. Kemudian setelah itu sekarang memperluas usahanya di Pekanbaru. Jadi selain ada untuk usaha showroom mobil, juga mau buka kafe. Nah rencananya si Dio ini yang mau jadikan sebagai di bagian QC atau pengelolanya kayak gitu. Meskipun ada perasaan namanya kakak gitu ya, kakaknya sekolah, terus adiknya nggak mau sekolah, bahkan sampai kadang-kadang kakaknya tuh jadi ini sama pada saat saya jadi pemateri, misalkan even di UT gitu ya, misalkan dia sebut tadi universitas terbuka yang keren-keren juga ya teman-teman UT ini bisa loh deh, maksudnya saya perlu bahwasanya kerja tuh bisa, tapi juga latar belakang pendidikan ini juga perlu, tapi dia belum ke situ, mungkin prioritasnya supaya tidak membebani kami keluarga besar kayak gitu. Shout out to orang-orang yang disebutin namanya oleh Ibu Amalia, kalian keren. Terima kasih banyak sudah membantu dosen saya. Buat saya terima kasih. Tapi orang tua ibu tuh dulu ibu tipe yang keras itu tuh yang mukul, apa yang ya emang yang dan kayak gini, dan kayak gini, apa yang emang bebas. Tapi kan tadi ibu bilang kan ibu agak di protektif. Gitu gimana Bu? Kalau menurut saya almarhum papa dan juga mama yang sampai saat ini masih ada, doain juga mama sehat-sehat ya gitu. Sampai saya besar itu kalau menurut saya malah terlalu spoiling ke anak-anak, terlalu memanjakan gitu. Jadi ada satu titik yang akhirnya pendewasaan itu bukan saya dapat langsung dari orang tua, tapi justru dari lingkungan. Di satu sisi karena almarhum bapak dan ibu ini swasta ya usahanya, kemudian ada titik balik yang betul-betul titik balik masalah. Jadi pada saat saya masuk ke UB itu bisa dibilang kalau sekarang di UB bawa mobil biasa ya, banyak mahasiswa bawa mobil kayak gitu. Dulu di FISIP nggak kayak gitu. Yang main kelihatan lah siapa yang bawa mobil. Pada saat itu singkat kata saya sangat terfasilitasi. Awal jadi maba sangat terfasilitasi. Kemudian Allah itu kan kalau mau ngebalik nih ya gampang banget kan? Semudah itu Allah membalikkan gitu. Jadi usaha almarhum bapak saya beserta ya semua jajarannya di atasnya tuh kolaps, bangkrut lah kasarnya gitu. Bangkrut, mau nggak mau kita harus struggling. Jadi mobil akhirnya terjual, saya kemudian nggak ada kendaraan, kemudian juga ya sama mungkin kayak teman-teman gini karena kita anak kosan waktu itu, yang ada tinggal sepeda motor saya teman kosan ini kan macam-macam, ada yang UB, ada yang kuliahnya di UMM gitu ya, ada yang di Unisma gitu. Satu motor itu nanti kita bikin jadwal tuh gitu, kapan nganterin ke UB, nanti dari UB kita buat ke Unmu gitu ya, ke UMM itu kita lewatin Mas. Dan pada saat itu yang sampai sekarang mungkin maaf ya, yang saya berbeda pendapat dengan mama saya gitu. Pada saat kami harus struggling gitu ya, harus berjuang. Saya sampaikan ke mama pada saat itu kan ada perasaan takut, nggak pernah naik kendaraan umum. Mama sendiri yang jauh di luar kota pada saat telepon, udah kak, sekarang sih udah ada yang taksi online gitu ya, kemudian Gojek, Grab kan cenderung terjangkau. Dulu kan enggak Mas, ada tarif bawah gitu. Pada saat tidak ada kendaraan, pada saat kondisi finansial kami menipis atau bahkan minus, itu yang saya kurang setuju dengan mama. Pada saat itu menyampaikan, kakak pakai taksi dulu ya, nanti coba mama ganti. Itu nggak masuk di akal saya. Orang, mohon maaf, untuk bulanan aja saya harus struggling, harus berjuang sendiri. Masa ya uang 30.000 saya cuma buat dari Dinoyo ke UB kan kayak nggak masuk akal. Itu kan buat berapa kali makan gitu. Akhirnya ya itu membuat saya berani nggak berani, saya harus berubah.
Kemudian dengan cara apapun, asal benar, asal halal, saya mau bekerja gitu Mas. Termasuk pernah gitu ya, saya itu 1 semester, kalau istilahnya sekarang cuti atau terminal. Saya putuskan seperti itu karena saya diskusi sama bagian akademik, Pak Sugeng Fisip, terima kasih. Jadi Pak Sugeng juga menyampaikan pada saat itu kondisi, karena tahu ya mahasiswa belum sebanyak sekarang, udah cuti aja dulu daripada nanti malah, karena dianggap akademik saya bagus pada saat itu, malah nanti daripada kalau nggak dicutikan dikurangi lagi, kemudian SKS-nya jadinya jelek gitu loh maksudnya beliau. Saya cuti, jadi selama 6 bulan itu saya benar-benar kerjanya buat apa? Buat nutupin biaya kosan gitu kan. Dulu 350.000, saya masih ingat untuk kantor ya. Tahun berapa itu? Saya lulus 2010 2006 kalau nggak salah. Itu di Noyo Permai 47. Masih ada nggak tuh? Masih ada nggak tuh yang di situ? Yang nggak di situ boleh tuh komen tuh, siapa tahu masih ada. Sekarang berapa harganya, masih segitu apa enggak? Di situ. Jadi 6 bulan itu benar-benar saya saving ya untuk bayar kosan, untuk semester depan supaya bisa bayar SPP gitu ya. Sempet tuh ngerasa kayak yang hopeless di bulan ketiga, bulan keempat, ya ketutup, tapi cuma ketutup buat makan sama buat kosan, sedangkan SPP belum ketutup Mas gitu. Dan sekali lagi Allah tuh membalikannya ya segitu cepatnya. Mungkin ada yang tahu nggak sekarang Fiji Robi yang zamannya Indonesian Idol atau apa tuh? Fiji Robi, tahu nggak? Robi Purba. Yang tahu. Zaman itu masih ada fotonya, saya belum berhijab. Jadi nggak tahu dapatnya dari mana, kontak saya dihubungin langsung sama IO Jakarta. Mbak, ini mau ada real top 10 di Matos. Tahu Matos kan? Tahu. Di Matos, budgetnya, bayangin, MC masih anak kuliahan, zaman itu kalau nggak salah sih dibayar 4 juta atau 5 juta. Dampingin si Robi Purba itu. Partneran sama dia. Partneran gitu, jadi ya Allah, makanya semakin kesini tuh semakin percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi bukan hanya di sisi sayanya, tapi ini untuk teman-teman semuanya, bahwa pada saat kita yakin, kita serahkan semua ke Allah gitu. Seberapapun beratnya, kalau kita memintanya cuma ke Allah, insya Allah ada jalannya. Setuju. Gitu. Tuh, dengar teman-teman. Kalau kita serahin nama yang di atas mah ada aja jalannya. Ya, Ustaz. Waduh, mana saya jadi ustad, ya kan? Ya, apa kita dakwah aja nih? Enggak. Tapi kenapa ibu bisa sampai dihubungin sama IO Jakarta tuh? Apa ibu emang kerjaan ibu kemarin dari awal tuh ibu nyari MC-an, nyari panggungan, apa ibu nyari radio gitu-gitu kan? Kan yang tadi saya bilang ke Mas Saad, jadi pada saat orang tua benar-benar drop gitu ya, dan kemudian ini sisi jeleknya juga nggak apa-apa ya, hal jelek juga saya kasih tahu biar maksudnya untuk teman-teman gitu. Untuk parenting dulu, sekarang uang 10 juta tuh buat kalian masih besar nggak sih? Besar banget. Gede nggak? Gede sih menurut Gede saya. kan? Ya. Gede kan? Nah, jadi karena saya dulu tuh nggak tahu namanya uang, pada saat itu mama itu ngasih ATM, saya tuh bisa loh teman-teman bilang misalkan, "Mah itu nggak bulat mah, tolong mama tambahin lagi karena nggak enak lihatnya," dan itu harus kreditnya di atas 10 juta, zaman segitu. Zaman sebelum ada kejadian itu ya. Begitu terjun bebas, kemudian saya harus menghadapi kenyataan gitu. Alhamdulillahnya ya, ini sisi dari yang alhamdulillah sekarang jadi suami saya. Itu ketemu saya bukan pada saat saya di sisi puncak karir atau segala hari yang sepanjang kepopuleran, tapi tidak. Tapi pada saat jatuhnya saya tuh beliau ada. Itu suami saya menyadarkan bahwa non gitu. Pada saat kamu difasilitasi oleh orang tua kamu aja, kamu bisa ngapa-ngapain, masa balasnya ke orang tua sekarang begini. Nah, itu hal kecil sih, tapi buat saya jadi yang oh iya ya, masa kita membalas orang tua dengan seperti ini gitu. Dan saya punya 4 adik yang lainnya, paling tidak tanggung jawab saya tuntas gitu. Jadi setelah itu kok ibu bisa diambil dari IO Jakarta, saya nggak tahu, saya juga nggak tanya mereka dapat dari mana. Cuman masyarakat setelah saya cuti kuliah itu saya mengatur untuk SKS saya kalau bisa Senin sampai Rabu saya kuliah maksimal sampai Kamis. Jumat Sabtu Minggu ngapain bu? Nge-crew. Kalau nggak nge-crew ada MC dulu, teman-teman JTV Surabaya itu juga banyak membantu, namanya Mas Helmi, sekarang juga sudah General Manager di bagian marketingnya JTV. Karena ngelihat saya yang seradi gitu mungkin nggak tega kali ya Mas ya, bukan karena talentnya kalau dulu ya Mas ya, kesian mungkin biasanya kesian di anak. Jadi ada event off air di Surabaya, namanya mulai dari grebek
apa sih gerbek pesantren, kemudian anugerah wisata Jawa Timur. Jadi proyek-proyeknya JTV itu dikasih ke saya Mas, supaya apa ya bisa bertahan hidupnya dari situ. Gitu, karena dapat 300, 400 ribu, kadang-kadang 150, belum lagi saya di Raka-Raki sama di Jokororo. Nah kalau di Raka-Raki itu ada acaranya gubernur, kemudian menteri datang, dan kita bertugas itu kita dapat dari situ. Oh. Termasuk kalau IO, kalian tahu MOG kan, mau Olympic Burger, gedenya kalau yang untuk sepanjang untuk kegiatan pameran yang di bawah sendiri tuh, nah, saya pernah masangin lakban segitu panjangnya. Serius, beneran tuh, untuk pameran wedding yang ngadain Kosinang, masih ingat? Denger tuh struggle-nya tuh, ya kan? Pernah di atas, pernah di bawah, sekarang di atas lagi. Hidup berputar bagaikan roda. Cuma kadang kan bisa ngomong gitu, jadi kan stuck. Nah. Iya. Tapi ibu cara ngatasin kalau misalkan ibu ada di fase kehidupan yang lagi stuck gitu, Bu, di zona nyaman, terus lama-lama bosan itu ibu gimana? Zona nyaman, justru pada saat ada di zona nyaman itu kita harus waspada. Waspadanya bukan dalam arti yang gimana, bukan, tapi mempersiapkan diri Mas. Mempersiapkan diri termasuk kayak kemarin ya, pada saat misalkan di UB Medcom nih banyak orang yang memberikan apresiasi atau pujian gitu ya, bahwa oh ya sekarang Medcom berkembang, oh sekarang Medcom bagus, kemudian Amalia ini juga sedang, saya kebetulan lagi sekolah kan, lagi kuliah juga gitu. Saya lagi kuliah tapi kok semuanya baik-baik saja, bahkan di luar ekspektasi kayak gitu. Kita caranya untuk waspada adalah dengan menebar kebaikan, bersikap baik dengan semuanya. Itu adalah cara preventif Mas, karena ada beberapa bacaan referensi yang saya baca bahwa kalaupun nih ya, kalau dari segi agamanya gitu, tadi kan di zona nyaman nih jangan sampai kita lengah maksudnya Mas, saya kan begitu. Tapi sebetulnya Allah itu akan selalu melindungi orang yang senantiasa beristighfar. Jadi jangan lupa kalaupun kita mendapatkan yang namanya itu kelebihan, mendapatkan pencapaian, terus kita minta perlindungan sama Allah, dan ya orang-orang mungkin tidak semuanya suka dengan kita, itu hal yang wajar gitu. Tapi bagaimana kita membalasnya gitu, tidak perlu kejahatan dibalas dengan kejahatan, diem aja. Kalau bisa mendoakan itu next level yang top banget sih, tapi paling enggak ya kita membentengi diri kita. Caranya satu tadi, dengan tetap bersikap baik, berpikiran baik. Nggak cuma hanya bersikap ya, kita bersikap tapi kalau dalamnya nggak baik juga nggak akan nyampe gitu. Dan yakin yang melindungi nanti kembali lagi. Gitu doang sih, nggak ada yang lain-lain. Respect, balik lagi ke atas kan? Bukan lampu ya? Iya lampu. Nggak tahu nih di atas ya kan gimana ya, tapi kalau emang rezekinya mah ada ya pasti dikasih jalan ya Bu ya. Insya Allah yakin. Bu, tapi kan tadi Ibu bilang kan sempat MC sama Rudi Purba, padahal Ibu masih kuliah juga. Terus di situ tuh awal pintunya apa sebelumnya emang udah Ibu ngejalanin juga jadi MC-MC-an? Tapi emang apakah itu salah satu titik balik yang membuka buat jalan Ibu nih jadi praktisi komunikasi, jadi MC, dan beliau juga praktisi komunikasi kayak gitu? Coba boleh dijelasin dulu. Kalau untuk praktisi komunikasi mungkin awalnya passion. Jadi passion itu awal banget tadi yang saya bilang, dari SMA saya di Madiun itu sudah ikut yang namanya Kakang Bayu Madiun. Mungkin ada teman-teman yang dari Kakang Bayu Madiun. Waktu itu saya peserta termuda. Kemudian juga dapat wakil 2 atau juara 3, dan dari situ kebetulan ada kegiatan acara band-bandan tuh Mas. Perlu MC, saya masih ingat sponsornya Hexos waktu itu di Madiun. Sponsornya Hexos, terus bayarannya 30.000 per kali. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh Bu? Nggak lama sih, biasanya dia pagi kita standby. Kalau pagi dia jam 8, siang jam 12 selesai. Tapi kalau dia yang shiftnya sore, acaranya misalkan jam 2 gitu kita standby, kita jam 3 running, sebelum maghrib selesai. Kayak gitu. Nah, dari situ untuk hal yang sifatnya public speaking akhirnya terasa. Kemudian juga alhamdulillah persaudaraannya sampai sekarang dengan beberapa teman-teman tuh masih terjalin. Bahkan ada Ivan yang di Solo, kalau misalkan melihat apa Wolf apalah nama bandnya dia, pokoknya band-band di beberapa klub kayak gitu. Ini juga sebenarnya kalau kemarin gue diundang, dia orangnya religius tapi sering ngebandnya di tempat klub kayak gitu, kan nggak? Nah, gokil. Agak
Agak gimana ya? ya? Agak ini ya, cuman Cuman ada. iya. Coba boleh lanjut tuh. Kalau yang untuk yang public speaking begitu. Kemudian setelah saya ke Malang, kebetulan kembali lagi saya ikut yang bukan ikut ya, dimasukin lagi sama teman-teman di Jokororo, kemudian Jokororo Kabupaten Malang. Dapat lagi, menang, kepilih, kemudian ada beberapa TV, termasuk tadi yang saya sampaikan ke Mas Sahat, ada JTV, kemudian dulu di sini ada yang namanya Mahameru TV, terus Batu TV, ATV. Nah itu saya part timer di situ, termasuk nulis skrip gitu ya, bikinin VO, dapat duit. Nah itu kan tadi buat nutupin pakai kayak gitu-gitu. Akhirnya pada saat semester akhir mengerjakan skripsi, saya sudah mulai apply ke beberapa stasiun TV nasional. Barengan waktu itu dipanggilnya untuk di Trans TV, kemudian juga ada Global TV, TV One. Nah, kemudian yang memang kalau kata mama saya, mana yang duluan minta untuk sign tanda tangan kontrak itu rezekinya kakak katanya gitu. Dan yang paling awal itu adalah TV One gitu. Makanya saya kurang lebih 4 tahun di sini. Gitu Mas. Jadi lulus S1, Sabtu itu kan hari terakhir wisuda ya. Dulu nggak Sabtu Minggu, Sabtu doang. Iya. Sabtu wisuda, foto-foto di studio 8, besok pagi udah langsung flight, Seninnya tanda tangan kontrak, langsung jadi punya TV One. Gitu ceritanya. Gitu guys, itu ya sedikit perjalanan karir dari Ibu Amalia nih kan. Banyak banget hal menarik, banyak banget hal yang sedikit religius. Cuman ya itu makna juga, itu makna dari kehidupan kan, bisa dari yang religius, bisa dari yang negatif juga. Kita kan bisa belajar dari hal apapun gitu kan. Iya, dan jangan salah juga gitu. Maksudnya meskipun kalau sekarang ya oke lah, saya sudah yang namanya hidup kehidupannya kita terus mengevaluasi gitu. Ada di saatnya yang memang saya sama teman-teman jalan kayak kalian sama kalian nongkrong nemenin teman-teman, bahkan saya tuh biasanya juru kunci. Juru kunci itu artinya tahu kan, biasanya kalian ngapain kan kayak gitu. Udah yang lainnya udah seperempat atau tinggal seperempat gitu, mulangin satu-satu. Nah itu saya. Oh, ibu satpam berarti ibu. Iya. Oh. Itu maksudnya. Mirip-mirip tadi saya. Gitu. Bener-bener. Ya itu part of hidup ya Bu ya, Iya. part of life itu. Makanya jadi teman-teman ini dosen loh bisa begitu ya kan, yang awalnya dulu sudi ya kan, kalau kata orang Jawa gitu, tiba-tiba kan struggle tapi bisa apa ya bilangnya ya, bisa survive lah di struggle itu, tiba-tiba ibu jadi ya kayak sekarang ini yang kalian lihat ini kan Megan 17 aku gitu. Apa sih? Enggak lah, bareng teman-teman yang di sana, teman-teman yang hebat. Saya kan cuma benar. support aja. Iya, itu dia tersuka kata-kata supportnya itu bisa banget. Iya, iya, iya. Benar nggak? Kan teamwork yang penting. Iya, setuju, ini juga teamwork ini Bu. Kita Bukan dianya di sini. Tuh, ya, bisa banget nyapunya ya kan? Oke deh Bu, mungkin Ibu ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin ya boleh, ya kan biasanya komunikasi praktis kan anak fisik, ilkom gitu kan. Cuman ya mungkin ada teman-teman yang kuliahannya yang mungkin emang ya teknik atau apa gitu yang mungkin minat juga Bu jadi komunikasi praktisi itu, mungkin ada saran atau boleh juga saran buat mahasiswa biar nggak takut untuk apa ya Bu ya, keluar dari zona nyaman, eksplor tentang dirinya kayak gitu. Boleh Ibu mungkin ada sharing sedikit aja Bu. Oke, yang umum aja ya, Boleh, bisa boleh, dipakai boleh. buat teman-teman semuanya gitu. Jadi saya termasuk yang tidak setuju atau yang agak risih gitu kalau generasi teman-teman. Kalian suka dibilang sebagai generasi apa sih? Gen Z. Gen Z. Terus kalian dicapnya apa sih? Apa ya? Apa coba? Apa? Lemah, ya kan? Ya, Terus apa ya, lagi? gitulah Bu. Strawberry. Strawberry. Kalian dianggap seperti itu gimana rasanya? Saya sih, kalau saya Bu ya, cuek. Kalau saya lebih ke cuek, yang penting membuktikan diri aja. Nah, yang kedua gitu, itu yang penting teman-teman. Jadi pada saat ada stigma yang sifatnya negatif gitu, jangan jadikan itu sebagai hambatan gitu. Oke, orang bisa menyampaikan apa saja, dan yang tidak enak di generasi teman-teman ini, Mas dan teman-teman semua adalah
pembandingnya atau komparasinya. Mungkin sekarang ini di teman-teman Gen Z gitu ya, atau kadang-kadang kalau ngobrol sama si adik-adik itu, biasa kak, ada lagi yang lucu, dia bilangnya apa? Biasa kak Gen Z, gitu. Ampun, apa lagi Gen Z gitu. Begitu banget dong jadi semua banget ya. Nah, stigma yang negatif itu jadikan tantangan bahwa kalian itu sama berkualitasnya bahkan dengan kami gitu. Hanya saja sekarang kondisinya beda. Kalau teman-teman di generasinya Mas Ahad, Mas Wildan, Mbak Ida kayak gitu, mungkin generasi teman-teman sekarang banyak berfasilitasi dengan teknologi. Tapi jadikan teknologi itu sebagai sahabat kalian. Kalian yang justru lebih banyak bisa berkontribusi dan bisa membekali diri. Dan saya juga apresiasi kenapa ke teman-teman Gen Z itu ya. Karena kalau teman-teman cek di BTV, BTV itu kan ada sosial medianya, BTV_Brawijaya. Sebelum zaman Meta berbayar gitu untuk verified account, followersnya nggak terlalu yang signifikan banyak banget. Oke, ribuan tapi nggak yang banyak banget. Tapi verified loh. Itu karena apa? Apakah hanya Amalia? No, bukan gitu. Amalia justru mungkin iya sebagai konseptornya, sebagai pendukungnya. Tapi yang ngerjakan tim saya ya Gen Z ini gitu. Jadi makanya kalau ada yang ngomong, ya semua misalkan disamaratakan, digeneralisasikan bahwa Gen Z itu lemah, Gen Z itu strawberry, tidak semuanya. Mari makanya secara umum juga saya ngajak teman-teman semuanya, tunjukkan kalau teman-teman itu bisa, teman-teman itu mampu. Kalau sekarang ada yang di titik nol atau di titik minus seperti yang saya alami kemarin-kemarin, you are not alone. Jadi ya, ibu juga pernah gitu ya. Mudah-mudahan yang tidak mengalami atau belum mengalami jangan sampai kalau doa ibu gitu. Kalaupun mengalami, hadapi, berdoa dan yakin bahwa orang-orang yang sayang kalian dengan tulus itu akan tetap sayang dan bangga dengan kalian. Apapun yang terjadi. Itu tolong digaris bawah itu kan, itu ya tadi tuh. Ya itulah itu. Nah, ya itu saya juga tahu tadi. Yang penting bagus nah. Tapi biar nggak aus sebenarnya Bu, kalau ngobrol terus biar bisa survive di struggling gitu kan. Itu cocok tuh kalau tadi ngopi sore-sore, capek ya, survive. Nah ini cocok banget nih temen, temen buat sore-sore nih, namanya lokal latte, kopi andaliman itu. Nah, tapi kalau ibu pakai ini ya, ibu pakai ini. Karena ibu kan udah menjelang 40 gitu ya, jadi gulanya harus benar. Ini gokil nih gulanya nih, menjaga kadar gula. Jadi buat yang ya teman-teman anak muda juga, soalnya kan sekarang anak muda kan diabetes udah cukup banget genetik ya. Iya benar, itu tuh bahaya. Jadi bisa dikontrol oleh Tropicana Slim ini. Sama ini enak. Itu enak banget ini. Cocok lah buat anak muda dan kalangan atas, maksudnya tua gitu. Oke, mungkin segitu aja Bu. Makasih banyak Bu. Amalia sukses selalu. Apapun yang dikerjakan selalu lancar. Amin. Studinya juga dilancarkan. Amin. Ini boleh mau 40 tapi studi masih tetap jalan. Doain ya, doain lancar Pasti juga. doain. Ya. Oke Bu. Makasih Mas Ahad, Mbak Ida, Mas Wildan, teman-teman semuanya. Nanti lain waktu gantian main ke kantor saya. Boleh. Next kita lantur mahasiswa X. X apa? BPUB. BPUB. Oke Bu, terus dulu kita Bu. Oke, Oke, thank you. See you on next episode. Thank you lantur mahasiswa.